Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kearifan Lokal dengan dosen pengampu Bapak Darwan Effendi dan Bapak Regi Fernandes. Perkenalkan, nama saya Dendi Septian Putra. Saya Resi Swartika, saya Rizka Meriana, saya Maini Apriani Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kearifan lokal dan kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kearifan lokal dan kebudayaannya. Salah satunya di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu tidak hanya dikenal dengan bumi Rafflesia, namun dikenal juga dengan kebudayaannya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan masyarakat. Peraturan daerah ini memberikan hak-hak kepada masyarakat hukum adat seperti hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, aktivitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan pengakuan secara utuh, baik dari pandangan pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan adatnya. Kearifan lokal itu sendiri merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik, bangunan, arsitektur, dan kawasan perkotaan. Dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa, secara fisik, arsitektural dalam lingkungan pemukiman tradisional dapat diperlihatkan keragaman bentuk kearifan lokal. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk dan pola tatanan pemukimannya. Nilai-nilai adat tradisi budaya yang dihasilkan punya tingkatan kesakralan yang berbeda-beda dari masing-masing daerah di Nusantara ini, sesuai dengan keragaman etnis yang menempati kawasan tersebut. Kearifan lokal dalam bidang pertanian yaitu salah satunya kapak kulai. Kapak kulai itu sendiri yaitu teknik peremajaan atau rehabilitasi tanaman kopi yang sudah berumur 8 tahun ke atas tanpa membongkar tanaman itu sendiri. Selain itu, ada juga kearifan lokal dalam bidang pertanian lainnya, sedepo seseto. Sedepo seseto juga merupakan jarak tanam pada tanaman kopi yang masih diterapkan masyarakat Rejang Lebong sampai sekarang. Selain itu juga sedepo seseto merupakan hak-hak kepada masyarakat seperti hak hukum adat, hak atas tanah, hak atas spiritual dan kebudayaan, dan hukum peradilan adat. Selain di bidang pertanian, kearifan lokal juga terdapat di bidang kemasyarakatan, seperti istilah Mpuk Sadie. Di daerah Rejang Lebong juga mempunyai saksi atau adat yang berbeda seperti contoh yang kita ketahui dan masih berlaku di Kabupaten Rejang Lebong seperti adat Mpuk Sadie, yaitu cuci kampung. Apabila di suatu daerah Kabupaten Rejang Lebong terjadi perzinahan yang dilakukan oleh wanita dan pria yang belum sah menikah secara hukum, agama, adat, dan negara, maka akan dilakukan Mpuk Sadie atau cuci kampung yang bertujuan agar kampung tersebut tidak mendapatkan bala atau celaka. Adat kebudayaan di Rejang Lebong sangat berpotensial dan menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah Umak Menoo yang sering disebut oleh warga setempat. Umak Menoo merupakan rumah adat Kabupaten Rejang Lebong yang dibangun oleh Imam Ali Jemun pada tahun 1901 Masehi di Kesambe Baru, yang kemudian dipindahkan ke Air Meles Atas pada tahun 2017 yang dilestarikan oleh Ibu Sri Astuti dari keluarga Sabril. Umak Menoo didirikan di Kesambe Baru pada tahun 1901 Masehi atau 1322 Hijriah oleh seorang imam Kesambe Baru bernama Ali Jemun. Rumah ini kemudian diwariskan kepada ahli Hanafiyah juga seorang imam. Beliau tidak punya keturunan, kemudian rumah ini diwariskan kepada Zainal Abidin dan mewariskannya lagi kepada Herman. Rumah ini dijual kepada TUI. Untuk pelestarian rumah ini dibeli oleh Sri Astuti dari keluarga Sabril. Rumah adat Rejang Lebong identik dengan kayu dan panggung. Untuk struktur rumah adat Rejang Lebong terdiri dari natet atau halaman, paten endah, tangga dasar, endah, tangga, berenda, teras, dana, ruang tamu, penigo, ruang tengah, dopoh, dapur, gaang, tempat cuci piring.
Filosofi Penei yang disimbolkan sebagai raja, bertiang satu dan harus dari bambu karena bambu kuat. Biasanya penei digunakan untuk upacara adat dan diisi dengan pisang, tebu, dan lain-lain. betul ade lemah semak bilai amai amai ade ade lemah. Selain itu, ada teleng. Teleng merupakan alat tampi beras yang dijalin menggunakan bambu dan rotan. Ada filosofi yang berbunyi, belas blungu maga belas, ata blungu maga ata, dedak blungu maga dedak. Yang artinya, pada dasarnya semua akan berkumpul pada yang bersinergi. Yang baik akan berkumpul pada yang baik, begitupun sebaliknya. Banyak sekali informasi yang kami dapat pada saat kunjungan ke rumah Menoo, seperti contohnya penei, batu sembiang, lesung, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 2 mengenai Sedepo Seseto, Kapak Pulai, Umak Menoo, dan Puk Sadeng. Apabila dari penyampaian kami ada yang kurang jelas atau kurang tepat, kami mohon maaf. koreksi bisa bila kami salah ya guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Amai amai ade ade